Oke guys, kini bertemu lagi dengan saya Mara Mangaraja. Sekali ini saya bercerita tentang mengundang kodam. Oke, jadi jenis kodam ini banyak ya. Bisa dia berupa siluman, baik dari normal ya, harimau, buaya, ular. Ini normal yang dibentuk hewan, makhluk raksasa, atau makhluk-makhluk menyeramkan lainnya. Dan yang ketiga, dia berbentuk angel atau leluhur. Oke, jadi itu jenis-jenis kodam yang biasa, yang bersedia mengikuti kita. Oke, jadi bahan-bahannya sediakan jeruk purut, dupa atau hamicon. Kemudian kita melakukan tapa dari 12 siang sampai 12 malam. Dan 12 malam kita mulai melakukan ritualnya. Oke, jadi sebelum dimulai seperti biasa, silahkan dulu di subscribe di bawah. Silahkan di subscribe. Silahkan di subscribe, bunyikan lonceng bel, like, comment, and share. Oke guys, jadi pertama kali kita dilakukan adalah kita mandi bersih-bersih tengah hari. Jadi tidak ada pastinya jam, entah itu pukul 11, 11.30, pukul 12, 12.30, pukul 1. Intinya tengah hari kita mulai mengurung diri di dalam kamar. Kita melakukan martab dari 12 siang sampai 12 malam. Jadi selama kita melakukan tapa, kita boleh duduk, kita boleh selonjor, itu bebas. Intinya kita pusatkan pikiran pada tabas berikut ini. Jadi tabasnya dibaca. Oke, jadi tabasnya nanti saya utarakan. Kita melakukan tapa, tapi umumnya adalah dengan cara duduk bersila dan membaca tabasnya. Tidak ada hitungan pasti, hanya dibaca saja. Cara membacanya pun tidak boleh terburu-buru. Jadi membacanya adalah slow, seperti berbisik, dan tabas itu masuk ke dalam pikiran kita. Jadi tabas ini bukan dibaca dan menggunakan kertas, tetapi dihafal di luar kepala. Oke, baca tabasnya. Jadi tabasnya itu seperti berdengung dalam kepala kita. Itu untuk memanggil. Jadi selama kita melakukan tapa, tidak diperbolehkan makan. Sedangkan minum diperbolehkan hanya air putih. Setelah selesai pukul 12 malam, kita sediakanlah satu ember dengan jeruk purut, kita peras. Setelah kita peras dengan ember tadi, kita sisakan sedikit, kita ambil gelas, campur air juga, kita peras. Jadi mungkin separuh ke ember, separuh kemari, atau menggunakan 3 jeruk, 4 jeruk, 5 jeruk, terserah jeruk purutnya. Oke, lakukan. Oke, 1 gelas ini letakkan dalam ruangan. Kemudian hidupkan dupa. Lalu air yang di ember tadi kita mandikan. Setelah kita melakukan tapa tadi dan tapasnya kita mandikan. Terserah, bebas berapa kali, intinya untuk bersih. Setelah bersih, kita kembali ke kamar dan kita mulai ritualnya. Ini adalah cara umum kita memanggil kodam. Sedang cara khususnya itu ada memiliki cara khusus sendiri. Bagaimana memanggil kodam buaya, kodam ular, kodam harimau. Selain daripada hewan tadi adalah kodam seperti makhluk-makhluk seperti putri, raksasa dan lain-lain, itu memiliki cara-cara khusus. Sedangkan ini adalah cara umum. Oke, setelah kita mandi tadi, kita kembali ke ruangan.
kita duduk meditasi. Kemudian baca tabasnya tadi itu minimal 7 kali sampai 108 kali minimal. Namun yang idealnya adalah kita baca itu saat rasa kita sudah mantap. Biasa itu sekitar 40-41 kali sudah mantap. Oke, setelah kita mantap, yang bacaan terakhir kita meditasi, angkat tangan dikepalkan, kemudian tahan napas, tarik, tahan, baca tabasnya tadi 3 kali, kalau boleh sampai 7 kali. Tahan napas dengan cara saat kita membaca itu tangan dikepalkan sekeras mungkin. Kita kepalkan sekeras mungkin. Jadi kita sendiri yang mengepalkan, bukan karena memang ada tekanan segala macam. Itu kita sendiri yang mengepalkan. Oke, jadi perasaan mantap tadi adalah ketika kita sudah merasa tenang atau kita merasa ada gangguan makhluk-makhluk aneh. Itu pertanda sudah ada kehadiran. Oke, jadi merasa tenang atau ada pertanda. Oke, kita lanjutkan yang tadi. Setelah kita baca dengan mantap, kita kepalkan tangan, kepalkan, tahan napas, semakin dikepalkan semakin dikeraskan sambil menyedot. Menyedot tadi adalah energi yang masuk sebab kita menahan napas. Nah, ketika kita nafas itu, tubuh kita akan tiba-tiba menjadi sejuk. Karena kita menghimpun energi dari luar itu masuk. Kita mengepalkan itu untuk mengubah energi, sedangkan tabas tadi dibaca dan sambil menahan nafas, itulah menarik energi tadi untuk masuk ke dalam dada kita. Setelah selesai kita silakan istirahat, langsung tidur situ saja atau rileks saja seperti tadi. Setelah kita selesai, kita lepaskan, kita sudah merasa tubuh kita dingin, kemudian dikembali panas. Saat itu kita rebah saja. Selamat datang di dunia antara nyata dan gaib. Jadi ketika kita sudah rileks, kita sudah melemaskan diri, tubuh sudah kembali hangat, kita bangun, kemudian air tadi yang ada campuran perasan jeruk purut kita minum sambil baca lagi tabasnya 3 kali saja, terserah 7 kali boleh. Itu tujuannya adalah setelah kita minum adalah untuk mengunci. Lalu kodam apa yang datang? Setiap orang kodamnya berbeda. Namun dari awal kita sudah punya niat untuk memanggil kodam apa. Semisalnya kodam leluhur, kodam harimau, ular, putri, raksasa, itu adalah niat dari awal. Jadi saya bagi tahu ini secara umum, dan secara khususnya silakan diniatkan mau memanggil kodam apa. Oke, jadi kalau ada kurang paham, nanti saya akan praktekkan sekali. Ya, jadi silakan disimak. Oke, jadi mulai awal tadi adalah dari 12 siang sampai 12 malam. Itu membaca tabas, ada tabasnya. Kemudian 12 malam kita mandi air jeruk purut. Nah, setelah itu kita kembali ke kamar, kita mulai lagi ritualnya. Baca tabasnya itu. Oke, setelah baca tabasnya, kita merasa mantap atau sudah ada gangguan atau aneh-aneh atau kita sudah mulai merinding, mulai kepalkan tangan, tarik nafas, tahan, dalam hati baca mantranya. Semakin kepalkan semakin kuat, lebih kuat dan lebih kuat lagi. Semakin kuat getarannya, semakin kuat kita baca, energinya akan semakin mudah untuk masuk. Dan saat kita sudah merasa sangat sejuk sekali, lepas dan langsung kita istirahat, relax, ke depan ke belakang terserah. Welcome dalam dunia antara gaib dan nyata. Oke Jo, jadi kalau bingung, ini saya praktikkan sedikit.
Lalu apakah manfaat daripada kodam ini? Itu adalah sebagai pendamping gaib kita, baik itu untuk urusan pengasihan, urusan pagar diri, atau bagian membantu kita dalam hal-hal apapun yang dapat membantu kita, baik seperti firasat, petunjuk, macam itu. Bagaimana cara kita berkomunikasi, baik itu antara mimpi, firasat, atau kita mendengar bisikan, atau seperti gerakan batin kita. Begitulah cara komunikasi kita dengan kodam. Namun tiap orang itu berbeda. Saya katakan sekali lagi, berbeda. Jadi tidak ada harus begini dan harus begitu. Bukan orang yang mengatur dirimu, ingat. Karena kebanyakan dukun harus ini, harus itu. Tidak ada. Bukan mereka yang menilai. Oke, so sampai sini saja saya jelaskan. Jadi apa tabasnya tadi? Oke, simak ini dia. Oke guys, jadi seperti biasa, buat yang belum subscribe silahkan subscribe. Buat yang ingin komentar, kritik, saran yang membangun, kalau hanya untuk mencela, di sini hanya kita untuk bertukar pikiran dan cerita. Untuk mencela, silakan out. Tidak suka channel saya, silakan pergi. Jadi hanya yang kritik membangun, komentar yang membangun, atau ingin tanya jawab, silahkan komentar di bawah. Atau ingin dibuatkan video, silahkan juga komentar di bawah tentang apa. Cuma harap bersabar karena waktu yang terbatas dan banyaknya permintaan yang saya tidak tahu yang mana untuk didahulukan. Oke guys, jadi agar lebih membangun lagi channel ini, lebih bermanfaat buat yang lain dan sama, silahkan di like dan di share agar semua orang boleh tahu cerita kita, bahkan untuk membongkar yang namanya penipuan paranormal abal-abal. Itu silakan kita diskusi di sini. Saya akan bongkar. Baik itu berupa sisi mistik, karena di sini yang saya utarakan adalah cerita. Kalau mengatakan itu kan cuma cerita, tidak ada praktek. Saya sendiri buka praktek. Bukan cuma Indonesia, juga di luar Indonesia. Oke guys, terima kasih. Jangan lupa komen, like, dan di share. Thank you.